Mengaji bersama menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa dan bermajlis di tempat ini, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka kita mencari ilmu. Dan tema pada kesempatan pagi hari ini adalah kita akan membahas terkait keistimewaan bahasa Arab dan juga keutamaan mempelajarinya. Ya, mungkin tema yang jarang dibahas di kalangan umum. Namun, kenapa tema ini kita bawa dan kita bahas? Ya, karena keistimewaan dan keutamaannya di sana. Sebagaimana kita tahu bahwasanya bahasa itu tidak muncul tiba-tiba. Bahasa itu ada yang menciptakannya. Jadi siapa yang telah menciptakan bahasa? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayati", di antara tanda-tanda kebesaran Allah, di antara ayat Allah Subhanahu wa taala, samawati wal ard, kata Allah, yaitu penciptaan bumi, penciptaan langit-langit dan bumi, wa ikhtilafu alsinatikum, dan juga corak serta ragam bahasa kalian. Jadi yang telah menciptakan bahasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa nasional, bahasa resmi, bahasa daerah, semuanya Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan. Oleh karenanya, ketika kita tahu bahwasanya bahasa itu merupakan tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana banyak manfaat yang ada di sana dalam bahasa, di antaranya untuk menjalin komunikasi. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sebatas bahasa dijadikan alat komunikasi antar manusia, antar masyarakat, antar negara. Mungkin Allah Subhanahu wa taala lebih jauh di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman di dalam surah Yusuf, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalna
قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala dalam surah mengatakan, inna, sungguhnya kami, anzalnahu, telah menurunkan Al-Qur'an, anzalnahu Qur'anan Arabiyya, Al-Qur'an berbahasa Arab. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an berbahasa Arab. Allah memilih wahyu dan mukjizat terakhir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an dengan berbahasa Arab. Dan itu tujuannya, kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal, agar kalian berpikir. Karena di dalam bahasa tersebut ada hikmah, ada keajaiban, ada i'jaz. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an dalam berbahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Dalam surah yang lain Allah juga berfirman, laqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli mathal. Aku telah jadikan bagi manusia di dalam Quran ini berbagai permisalan, masal, perumpamaan. La'allahum yatadhakkarun, agar mereka berpikir. Qur'anan Arabiyya ghaira dhi 'iwajin la'allahum yattaqun. Lihat kata Allah Subhanahu wa taala, Quran bahasa Arab ghaira dhi 'iwaj, tidak ada bengkok. Kalau orang ingin mencari celah dan celak di dalam Al-Quran, demi Allah tidak akan pernah dia mendapatkannya. Dari segi susunan bahasanya, dari segi keindahannya, dari segi balaghahnya, dari segi fasahahnya, tidak akan ada yang mampu. Dan Allah menantang itu semua. Andaikan kata Allah berkumpul semuanya, manusia dan jin, ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an, mereka ingin mendatangkan sesuatu yang sama seperti Al-Quran di dalam bahasa Arab, mereka tidak akan mampu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mampu. Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Quran ini ghaira dhi 'iwaj la'allahum yattaqun, agar kalian bertakwa, atau agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas. Ya. Bagaimana asar yang didapatkan dari sahabat Umar radhiyallahu taala an, beliau mengatakan, ta'allamul arabiyyah, pelajarilah bahasa Arab, fa innahu tazidukum aqlan, ya, wa tazidukumul muru'ah, akan menjadikan seorang lebih berfikir, menambah kemuliaan, kehormatan seseorang ketika dia mempelajari bahasa Arab. Jadi kita tidak boleh anti dengan bahasa Arab, karena memang bahasa Arab itu adalah bahasa yang Allah pilih sebagai bahasa Al-Quran, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran ini memiliki keistimewaan. Bahasa Arab ini memiliki keistimewaan. Dan keistimewaan bahasa Arab itu tentu saja sangat banyak. Ya. Sebagaimana ketika Al-Quran dibacakan di dalam bahasa Arab, maka tentu saja kita pernah mendengar kisah-kisah seputar bagaimana Rasulullah SAW membacakan Al-Quran di hadapan kaum musyrikin. Atau mungkin sebelum itu, ketika kaum muslimin berhijrah dari Makkah ke Habasyah, Ethiopia, kemudian bertemu dengan raja mereka, Najasyi. Kemudian kaum musyrikin menyatroni mereka dan menginginkan supaya sang raja mengabulkan mereka, tidak memberikan perlindungan kepada mereka. Namun para sahabat, di antaranya Ja'far, pada saat itu dia mengutarakan tentang, ya, di antaranya adalah Al-Quran.
ketika An-Najasyi mengatakan, apakah ada yang dibawa oleh Muhammad itu? Maka pun Ja'far membacakan surah Maryam. Apa yang terjadi? Najasyi yang pada saat itu beragama Nasrani langsung menangis. Bahkan dikatakan air matanya membasahi janggutnya. Seorang Nasrani ketika dibacakan Al-Quran, Kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nadahu rabbuhu nidaan khafiyya. Dan kita juga kalau mendengar Al-Quran, kita juga akan merasakan keindahan. Meski kadang-kadang kita tidak paham apa itu artinya. Namun tidak ada yang bisa menandingi keindahan Al-Quran. Dan masih dalam kejadian yang sama berkaitan dengan kaum muslimin yang hijrah ke Ethiopia, ke Habasyah. Ketika mereka berada di Habasyah, kemudian mereka mendengar isu bahwasanya kaum musyrikin telah masuk Islam, sehingga mereka balik ke Makkah. Namun yang terjadi, ternyata isu itu tidak benar. Kenapa ada isu seperti itu? Ketika Rasulullah SAW datang kepada kumpulan orang-orang musyrikin yang sedang berada di Ka'bah, maka Rasulullah SAW tiba-tiba membacakan surah An-Najm. Surah An-Najm, indah surah An-Najm itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Lihat, ada yang seindah ini baca. Bagaimana sajaknya, diperhatikan, indah bahasa Arab itu. Ya. Bahkan sampai ketika Rasulullah SAW sampai kepada ayat fasjudu lillahi wa'budu. Apa yang terjadi? Kaum musyrikin semuanya sujud tanpa disadari oleh mereka. Mereka ibarat sudah tersihir. Hati mereka itu sudah nggak bisa menahan keindahan, padahal yang selama ini mereka pertahankan adalah bagaimana supaya Muhammad itu, apa yang dibawa oleh Muhammad itu tidak mempengaruhi mereka. Ya. Bahkan mereka saling mengingatkan satu sama lain. Dalam Al-Quran disebutkan, la tasma'u li hadzal Qur'ani walghaw fihi. Jangan kalian dengar Al-Quran. Walghaw fihi. Kalau Muhammad bacakan Al-Quran, ayo buat keributan kata mereka. Walghaw fihi la'allakum taglibun, agar kalian menang. Indahnya. Tapi ternyata ketika Rasulullah membacakan sekaligus di hadapan mereka surah An-Najm, mereka sujud. Dan itulah ketika orang-orang datang, sebagian kaum musyrikin yang tidak menyaksikan kejadian hal itu, dan mereka langsung memarahi teman-temannya, kenapa kalian sujud? Akhirnya dibuat isu, ya, bahwasanya Muhammad sedang memuji sesembahan-sembahan mereka, sehingga mereka pun pada situ langsung sujud. Namun yang diisukan keluar bahwasanya kaum Makkah itu sudah masuk Islam, sehingga yang ada di Habasyah pulang. Namun ternyata tidak. Ada yang balik lagi, namun ada yang sampai kemudian disiksa lagi. Sehingga kan beberapa kali hijrah. Bagaimana Al-Walid ibn Al-Mughirah? Oh, dia orang yang paling keras permusuhannya kepada Islam. Kaya raya. Ya. Dia dihormati juga karena memang keturunannya Al-Makhzumi. Dan dia juga adalah seorang yang kaya raya. Hartanya membentang dari Taif ke Makkah. Kebunnya, ladangnya, hewan-hewan ternaknya. Dia punya anak-anak yang gagah-gagah bersama dia ketika safar, ketika dia mukim, ditemani
sehingga dia sempurnalah kekayaan dia di dunia. Sehingga dia dijadikan tombak oleh orang-orang kafir untuk supaya bisa melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia juga adalah orang yang paling pandai, paling ahli dalam masalah syair dan lain-lain, masalah bahasa. Ya perlu diketahui bahwasanya setiap nabi itu kan diberikan mukjizat itu mendukung dan untuk mengalahkan sesuatu yang memang viral pada saat itu. Contoh, Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Karena pada saat itu yang populer adalah ilmu pengobatan tadi. Ya. Kemudian apa lagi? Nabi Musa pada saat itu yang populer apa? Sihir. Bahkan Nabi Musa diberikan mukjizat seperti sihir, namun bukan sihir. Yaitu dengan diberikan tongkat, di mana tongkat ini bisa menjadi ular, dan ularnya ular beneran, bukan sihir. Kalau sihir itu kan khayali, sihir itu hanya menjadikan sesuatu seakan-akan seolah-olah padahal tidak berubah sama sekali. Sedangkan Rasulullah SAW Allah utus pada sebuah kaum yang mereka itu sangat membangga-banggakan bahasa mereka. Jadi mereka itu ngobrol itu mungkin bukan tentang gosip dan lain-lain. Mereka itu ngobrol mengungkapkan bahasa-bahasa syair-syair yang membuat mereka melayang-layang begitu. Satu sama lain. Satu kabilah membanggakan. Setiap kabilah memiliki khusus para syu'ara, ahlu syairnya, atau para penyair khusus yang kalau mereka berperang, sebelum berperang mereka akan mengatakan, melantunkan syair-syair mereka, dan itu bisa menjatuhkan lawannya pada saat itu juga. Maka Allah Subhanahu wa taala utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan Al-Qur'an yang menandingi seluruh bahasa yang ada pada saat itu. Maksudnya hal-hal yang berkaitan dengan bahasa, syairnya dan lain-lainnya. Ya. Maka Al-Walid ibn Mughirah ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia sering mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Hampir-hampir dikatakan hatinya luluh, hampir luluh. Namun ketika sudah hampir luluh, datanglah Abu Jahal. Datanglah Abu Jahal. Istilahnya, kau satu-satunya harapan kaum kami. Kau yang diharapkan oleh kaum kita dalam melawan Muhammad. Ayolah buat sesuatu. Namun apa yang dikatakan oleh Al-Walid? Wallahi, inna fi qawlihi alladhi yaquluhu la halawa, wa inna 'alayha la talawa. Demi Allah, apa yang dikatakan Muhammad itu benar-benar indah dan sangat manis, kata dia. Wa innahu la muthmirun a'la, mugdiqun asfalah. Bahwa kalau diibaratkan perkataan Muhammad itu akarnya seperti sebuah pohon di mana akarnya adalah seperti tandan anggur dan rantingnya seperti pohon-pohon yang rindang. Siapapun yang mengatakan di antara kalian sesuatu untuk mencoba mengalahkannya, pasti akan kalah. Wa innahu la ya'lu, tinggi dia. Ya, tidak akan dikalahkan. Maka Abu Jahal mengatakan, kalau begitu buatlah sesuatu. Ya. Untuk menuduh tentang perkataan Muhammad itu. Lakukan sesuatu, ucapkan sesuatu yang tidak ada celahnya. Wah, dipujilah Al-Walid supaya dia bisa mendatangkan perkataan yang memang itu untuk memalingkan manusia dari Al-Quran tersebut. Maka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mudaththir. Maka Al-Walid setelah itu berpikir, innahu fakkara wa qaddar. Begini, bukan. Qutila kaifa qaddar. Celaka dia, bagaimana dia terus berpikir. Ya. Summa abasa wa basar. Kemudian dia mengerutkan keningnya sampai berpikir keras. Maka dia mendapatkan suatu
ide bagaimana kalau kita katakan kalau apa yang dikatakan Muhammad itu adalah sihir. Kenapa demikian sihir? Karena apa yang dikatakan oleh Muhammad betul-betul bisa memisahkan antara anak dan bapaknya, antara anak dengan keluarganya, seorang dengan istrinya. Artinya ketika seseorang mendapatkan hidayah Islam, dia akan masuk Islam. Dia akan meninggalkan siapa? Akan meninggalkan orang tuanya. Bahkan ketika Islam sudah masuk ke dalam hatinya dan terjadi perang, maka kata Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Tidak akan kau dapatkan orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada akhir, yuhadduna man yuhibbuna man hadallahu wa rasulah. Mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum, walaupun itu adalah orang tua mereka. Ya. Abu Ubaidah ibn Jarrah di perang Badar membunuh siapa? Membunuh Al-Jarrah, ayahnya. Kenapa? Karena Abu Ubaidah sudah masuk Islam, ayahnya kafir. As-Siddiq Abu Bakar hampir-hampir membunuh Abdurrahman ketika Abdurrahman belum masuk Islam. Hamzah membunuh siapa? Membunuh Utbah bin Rabi'ah, masih dalam kekeluargaannya. Ali, ya, membunuh siapa? Ya, membunuh anaknya Utbah. Al-Walid ibnu Utbah ibnu Rabi'ah. Mereka ketemu di medan perang, keluarganya, pamannya. Namun ketika mereka sudah berbeda agama dan terjadi perang di sana, maka tidak segan para sahabat membunuh mereka. Itulah yang dimaksud oleh siapa? Al-Walid ibn al-Mughirah. Al-Quran ini bisa memisahkan seperti sihir, di mana dahulu sihir digunakan untuk memisahkan antara siapa? Antara suami dan istrinya. Antara suami dan istrinya, sihir. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala membantahnya. Wa ma huwa biqauli syair. Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair. Wa ma huwa biqauli kahin. Dan Al-Quran juga bukan perkataan seorang dukun. Ya, seorang dukun. Wa innahu laqaulu rasulin karim. Namun Al-Quran itu adalah perkataan Rasul, utusan yang mulia. Siapa? Jibril. Membawanya dari Allah Subhanahu wa taala, membawanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, dengan hal ini kita mengetahui bagaimana keindahan Al-Quran ini. Dan secara khusus adalah bagaimana keistimewaan bahasa Arab yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai bahasa Al-Quran. Yang Allah Subhanahu wa taala telah pilih bahasa tersebut untuk menjadi bahasa Al-Quran. Ya. Maka tentu saja keutamaannya sangat besar. Apalagi kita tahu bahwasanya tidak mungkin seseorang itu memahami agama dia tanpa dia memahami bahasa Arab. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, atau yang dikatakan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu sebelumnya. Beliau mengatakan, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena itu bagian dari agama kalian. Bahasa Arab tidak bisa terlepaskan dari seorang Islam, dari seorang Muslim, enggak bisa. Karena memang itu adalah bahasa Al-Quran, bahasa nabinya. Nabi kita berbicara dengan bahasa Arab. Apa nabi-nabi yang memang mereka adalah orang Arab? Di antaranya adalah Nabi Hud yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada kaum Ad, Nabi Saleh yang Allah utus kepada kaum Samud, Nabi Syuaib, dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau berbicara dengan bahasa Arab dan hadis-hadis beliau berbahasa Arab.
Semua beliau berbahasa Arab. Oleh karenanya Umar mengatakan, pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bagian daripada agama kalian. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, innal lughatal arabiyyah minad din. Sungguhnya bahasa Arab ini adalah dari agama. Wa ma'rifatuha fardun wajib. Mengetahuinya adalah fardun wajib. Mengetahui bahasa Arab. Lianna fahmal kitab was sunnah fardun murub. Karena memahami Al-Quran, Alkitab dan juga sunnah Rasulullah adalah wajib. Kata beliau, bahasa Arab itu bagian dari agama. Mengetahui agama adalah wajib. Ya. Atau mengetahui bahasa Arab adalah wajib. Kenapa? Karena memahami Al-Quran dan memahami sunnah itu wajib. Wala yufhamu illa bil lughatil arabiyyah. Dan tidak akan bisa difahami keduanya melainkan dengan bahasa Arab. Bagaimana seorang coba ingin mengerti agama, sedangkan sumber agama itu yang paling pokok adalah Al-Quran, kemudian sunnah Nabi SAW. Kemudian dia tidak bisa bahasa Arab. Mau dari mana dia faham? Dari mana dia mengerti? Ya. Seorang yang tidak pandai bahasa suatu kaum, dia akan binasa. Dia akan tertipu. Mudah ditipu. Ketika dia datang kepada suatu kaum, pada suatu negeri, dia tidak paham bahasa mereka, maka sebagaimana ahli hikmah mengatakan, maka pelajarilah bahasa mereka agar kalian aman dari makar mereka. Maka bagaimana lagi ketika seseorang ingin memahami bahasa, ingin memahami Al-Quran, ingin memahami sunnah, keduanya dalam berbahasa Arab, kemudian dia tidak memiliki modal untuk memahami bahasa Arab. Kata beliau, wa ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jika memahami agama itu adalah wajib dan tidak bisa dipahami kecuali dengan belajar bahasa Arab, maka kalau begitu belajar bahasa Arab itu adalah wajib. Wa ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Karena sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka dengannya itu adalah wajib juga. Ya, adalah wajib juga. Ya, maksudnya kalau andai seseorang itu tidak bisa makan kecuali dengan sendok, dan makan itu adalah suatu keharusan, maka pakai sendok juga sama, suatu keharusan. Tidak bisa? Tidak. Demikian juga memahami Al-Quran dan Sunnah, mestilah dengan bahasa Arab. Dan memahami Al-Quran dan Sunnah adalah wajib bagi setiap kita. Maka belajar bahasa Arab juga hukumnya wajib. Makanya pantas saja Imam Mujahid, ya, beliau mengatakan, la yahillu ahadun yu'minu billahi wal yawmil akhir. Tidak halal bagi siapapun yang dia beriman kepada Allah dan beriman kepada akhir, an yatakallama fi kitabillah, dia berbicara tentang Al-Quran. Dia berbicara tentang Al-Quran, dia menafsirkan Al-Quran, illam yakun aliman bil lughatil arab. Kalau dia tidak ngerti, tidak faham bahasa Arab, haram, tidak halal bagi siapapun. Seorang yang mengajar nggak paham bahasa Arab, apa yang diajarkan sebetulnya? Ya. Kalau dia nggak paham, kan ada ustaz terjemahan. Ya, terjemahan. Kalau memang terjemahan cukup, mungkin nggak perlu ada tafsir. Karena memahami Al-Quran itu mestilah dengan ilmu. Perangkatnya banyak. Ya. Ilmu usulnya, ilmu tafsirnya, kaidah nahwu sarafnya. Semuanya harus dimiliki oleh seseorang yang ingin menafsirkan Al-Quran. Karena menafsirkan Al-Quran tidak sembarangan. Begitu juga memahami hadis Rasulullah SAW. Harus paham sebab nuzulnya, atau sebab nuzul Al-Quran, kenapa turun Al-Quran itu, apa sebabnya. Yang mana kadang-kadang ketika Al-Quran tidak difahami beserta sebab turunnya, maka akan memberikan pemahaman yang berbeda, pemahaman yang keliru. Dan sebab nuzul tersebut dijelaskan oleh para ulama dengan bahasa apa? Dengan bahasa Arab di dalam tafsir mereka, karena para sahabat juga berbicara dengan bahasa Arab.
Para sahabat bicara dengan bahasa Arab. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi keistimewaan bahasa Arab dan keutamaan mempelajarinya. Karena ketika seseorang mempelajari bahasa Arab, maka dia sedang mempelajari agamanya. Dia sedang menjaga agamanya. Karena ilmu-ilmu di dalam Islam itu dengan bahasa Arab. Coba ilmu apa yang tidak memakai bahasa Arab? Ya. Bahkan semua ilmu itu bersumber dari bahasa Arab. Tidaklah para ulama menyebutkan syarat-syarat seseorang untuk menjadi ahli di bidang ilmu tertentu di dalam bahasa Arab. Contoh dalam usul fiqh, seorang menjadi usuli. Dalam fikih, seorang menjadi seorang yang faqih. Di dalam tafsir, seorang menjadi mufassir. Pasti akan ada disebutkan syaratnya. An yakuna bunimman bil lughatil arabiyyah, hendaklah dia disertai dengan pengetahuan dia dengan bahasa Arab. Dan tentu saja bahasa Arab itu luas. Sastranya, al-fasahahnya, al-balaghah, wal-uslub. Di dalam ilmu balaghah ada tashbihnya, ada majaznya. Semuanya dipelajari di dalam bahasa Arab. Nahwu dan sarafnya. Mungkin ada yang pernah belajar saraf? Ada enggak yang pernah belajar saraf? Sewaktu kecil gitu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, wa fa'ilun, maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Dan ini juga salah satu keistimewaan bahasa Arab. Di mana bahasa Arab itu bahasa yang ringkas. Bahkan orang Arab pada hakikatnya mereka itu tidak suka. Dan itu merupakan suatu celak di dalam bahasa ketika seseorang mengumpulkan bahasa namun dengan bahasa yang panjang. Maka Rasulullah SAW itu salah satu keistimewaan beliau diberikan apa? Jawami'ul kalim, yaitu kalimat yang ringkas, yang pendek namun maknanya luas, dan itu hanyalah ada di dalam bahasa Arab. Bagaimana seorang misalkan memukul, daraba, sedang memukul tambah satu huruf, yadribu, pukullah, idrib. Orang yang memukul darib, orang yang dipukul madrub. Alat untuk memukul midrab. Seperti itu. Bangunan bahasa Arab itu seperti itu, Pak. Jadi hanya merubah bangunannya saja, merubah harokatnya atau mungkin menambah. Contoh misalkan seorang menolong, a'ana. Seorang meminta pertolongan, ista'ana. Cuman ditambah satu. Itulah keutamaan bahasa Arab yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa yang lain. Ya. Dan coba lihat, lebih panjang mana bahasa kita saja dengan Al-Quran. Al-Quran berbicara satu ayat, satu paragraf. Kira-kira kita butuh berapa paragraf dalam menerjemahkan? Dalam menerjemahkan. Itulah keutamaan bahasa Arab. Dan tidak ada penguraian kata melainkan di dalam bahasa Arab semata, yang kita kenal dengan i'rab, nahwu. Ya. Kan tidak ada. Kalau kita Muhammad pergi ke pasar, kemudian Muhammadnya itu diurai. Muhammad sebagai apa? Pergi sebagai apa? Ke pasar sebagai apa? Kalau bahasa Arab kan ada Muhammadun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Ya, bisa diurai semuanya. Ya. Kalau kita sudah saja begitu. Tetapi bahasa Arab memiliki keutamaan di mana sebuah kata itu akan ditentukan dengan harokat akhirnya. Berubah harokat akhir dari dhammah ke fathah ke kasrah, maka akan berubah kedudukan sebuah kata di dalam suatu jumlah, suatu kalimat. Makanya harus diurai. Ya. Makanya ketika di dalam Al-Quran terjadi
ada celah-celah, misalkan celah-celah yang dibuat. Sebenarnya tidak ada celah, namun ada celah-celah yang dibuat oleh orang-orang yang menyimpang. Ya, kemudian dia mengatakan, oh begini dan begitu Al-Quran. Nah, kenapa? Karena dia tidak memahami bahasa Arab itu sendiri. Tapi kalau dia memahami bahasa Arab, memahami dasar-dasar yang ada dalam ilmu bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab kan, ya, yang dinamakan dengan misalkan pelaku itu selalu setelah pekerjaan. Dinamakan pelaku, Pak. Ya kan? Dinamakan pelaku. Kalau dalam bahasa kita hanya mengatakan Muhammad pergi ke pasar. Pasti harus subjek dulu yang didahulukan. Tidak ada pergi Muhammad ke pasar, tidak boleh. Tapi di dalam bahasa Arab itu bisa dengan dua pengungkapkan. Bisa predikatnya yang di awal atau subjeknya yang di awal, pelakunya yang di awal. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya sama. Namun ketika diurai di dalam bahasa Arab memiliki kedudukan yang jauh berbeda antara dua kalimat tersebut. Dan memiliki peran di dalam agama kita, memiliki efek di dalam syariat kita. Itulah keindahan bahasa Arab yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa yang lainnya. Memiliki sinonim yang sangat banyak sekali. Dan bahasa yang terjaga sampai hari kiamat. Kenapa? Ini sebuah kelaziman. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami telah menurunkan az-zikr, Al-Quran ini, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami sendiri yang akan menjaganya, kata Allah. Al-Quran berbahasa apa? Bahasa Arab. Berarti bahasa Arab akan Allah jaga sampai kapan? Sampai hari kiamat. Siapa yang masih hafal bahasa Sangsakerta? Ayo. Ada? Hah? Bahasa kita bukan bahasa Sangsakerta itu? Hah? Bahasa negara kita atau bahasa apa itu? Namun betapa banyak hari ini orang-orang yang dia bisa berbahasa Arab. Padahal orang Arab itu sendiri belum tentu dia bisa berbahasa Arab dengan bahasa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagiannya tanda tanya. Memang orang Arab berbicara dengan bahasa apa? Orang Arab kebanyakannya tidak berbicara dengan bahasa Al-Quran yang asli, tidak berbicara dengan bahasa fusha. Bahasa ini, bahasa Al-Quran hanya ada di tempat-tempat resmi. Seperti di universitas, seperti kami belajar, itu ada dengan bahasa resmi. Maka jangan heran kalau orang Arab sendiri ketika ada anak kecil, kemudian dia bisa bahasa Arab fusha, kemudian diundang di televisi, diwawancari, kenapa kok kamu bisa berbahasa fusha? Lah, kita orang Indonesia aja ketika belajar bahasa Arab dengan bahasa Arab yang fusha. Orang-orang Arab di sana yang berada di negara Arab ketika mendengar ceramah dengan bahasa Al-Quran, mereka tidak paham. Tapi alhamdulillah, ya, kita yang bukan Arab, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala beri pemahaman kepada kita untuk memahami bahasa Arab ini yang asli, yaitu bahasa Al-Quran. Indah. Itulah keutamaan bahasa Arab. Kenapa demikian? Karena bahasa Arab itu dipelajari. Bukan lahir karena keturunan, ya. Karena kalau karena keturunan, ya, orang-orang Arab sendiri mereka mendapatkan bahasa dari bapak dan ibunya bukan bahasa Arab yang asli, kecuali yang memang orang tuanya berbicara dengan bahasa fusha, dan itu sangat jarang sekali. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya Allah menjaga bahasa tersebut tidak mesti dengan orang Arab itu sendiri. Namun dengan orang-orang ajam. Dan kita banyak yang paham bahasa Arab, Masya Allah. Di negara kita banyak yang paham bahasa Arab. Tiap tahun mungkin ya meluluskan orang-orang yang belajar agama Islam ini secara khusus mereka bisa berbicara bahasa Arab dengan bahasa yang fusha. Bahasa yang benar-benar Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dengannya, dengan memahami kaidahnya, yaitu kaidah nahwu dan sarafnya. Ya. Demikian juga
salah satu keistimewaan bahasa Arab dan keutamaan mempelajarinya, di mana ketika seseorang bisa berbahasa Arab akan memudahkan dia untuk menghafal Al-Quran. Ini menghafal Al-Quran, dan dia akan bisa untuk sampai kepada inti daripada diturunkannya Al-Quran, yaitu tadabbur. Tadabbur. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Bagaimana seorang bisa tadabbur? Bagaimana bisa merenungi Al-Quran? Ya, walaupun ya dari keajaiban Al-Quran itu bisa membuat orang menangis ya, meski tanpa tahu, meski tanpa paham isinya. Itu bisa membuat seorang menangis meski tanpa faham isinya. Namun tentu saja ketika seseorang betul-betul faham isinya, itu akan semakin menjadikan dia bisa mentadabburi Al-Quran. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bisa menangis ketika mendengar ayat Al-Quran. Ketika dia bisa membaca Al-Quran, dia menangis ya. Dan itu tidak didapatkan dalam bahasa-bahasa lain. Dalam bahasa-bahasa lain. Nah, ya Ustaz, ada yang menangis karena nyanyian, iya kan? Ya, menangis. Namun itu adalah air mata palsu. Setelah itu tidak menambah ketakwaan. Masa ada orang menangis karena mendengar musik dan nyanyian, kemudian setelah itu rajin salat? Ada enggak? Ada enggak yang seperti itu? Saya itu rajin salat, rajin ke masjid, ya. Dia mengingat akhirat, kan tidak ada. Hanya orang-orang yang mendengar Al-Quran saja, kemudian dia menangis, ya, yakhruna yabkun, ya. Mereka roboh, mereka menangis mendengar Al-Quran. Bahkan Al-Quran ini lintas manusia ya. Bangsa jin juga mendengar Al-Quran. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Itu bangsa jin yang mengatakan itu. Sungguhnya kami mendengar Al-Quran, bacaan Al-Quran ajaba, yang sungguh menakjubkan, luar biasa. Yahdi ila rusydi fa'amanna bih. Ketika kami mendengar Al-Quran, Al-Quran tersebut langsung membawa kami, membimbing kami kepada petunjuk. Fa'amanna bih. Enggak pakai lama, kami langsung beriman dengan apa yang ada dalam isi Al-Quran. Walan nusyriku bi rabbina ahada. Setelah itu kami kapok, enggak mau lagi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mendengar Al-Quran. Siapa? Bangsa jin. Ada dalam surah jin. Dalam surah jin diceritakan itu. Diceritakan. Bahkan satu halaman lebih malah. Dari awal menceritakan bagaimana bangsa jin ketika mereka mencari penyebab dari tertutupnya langit, pintu langit. Dulu terbuka langit itu, langit itu memiliki pintu-pintu terbuka, sehingga bangsa jin yang jahat itu, yaitu syayatin, setan-setan, bisa mencuri berita ke langit. Wa inna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam', kata mereka, dahulu kami memiliki pos-pos di langit. Untuk apa? Untuk mencuri berita. Tapi kata mereka, faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Namun hari ini siapapun yang berusaha untuk mencuri berita ke sana, ke langit, dia akan mendapatkan serangan-serangan dari mana? Dari bintang-bintang yang akan menyerang mereka. Kenapa? Karena diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diturunkannya Al-Qur'an sehingga pintu langit tertutup. Maka ketika mereka tidak bisa untuk mencuri berita lagi, sebagian mereka mengatakan pasti ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Kenapa pintu langit tertutup? Pergilah kalian, cari. Kemudian bangsa jin mencarinya. Dan ternyata mendapatkan Rasulullah SAW sedang membaca Al-Quran. Ini penyebabnya, ini penyebabnya. Ketika mereka
menyatroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Wa innahu lamma qama Abdullah yad'uhu kanu yakununa alaihi libada. Ketika Rasulullah sedang baca Quran, kemudian dikerumuni oleh bangsa jin. Mungkin Rasulullah tidak menyadarinya, ya wallahu taala alam. Tapi Allah menceritakan kepada Rasulullah bahwasanya beliau dikerumuni bangsa jin, bahkan mereka sampai bertumpuk-tumpuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Dan apa hasilnya? Ya, mereka mengatakan, ya wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Dan kami kirim. Dan ingatlah tatkala kami kirim kepada Muhammad sekelompok dari bangsa jin. Yastami'una al-Qur'an. Mereka mendengarkan bacaan kamu. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika mereka datang menghadiri, bagaimana Rasulullah sedang baca Al-Qur'an? Diam kata mereka. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Ya, ketika mereka selesai membacakan tersebut, mereka langsung mendapatkan hidayah dan mereka bertekad pulang untuk menyampaikan kepada kaumnya tentang hidayah yang dibawa oleh Al-Qur'an tersebut. Qalu ya qaumana, ya wahai kaumku, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Berdakwah jin tersebut kepada kaumnya. Diabadikan dalam surah Al-Jin, dalam surah-surah yang lainnya juga, dalam surah Al-Ahqaf kalau tidak salah. Keutamaan bahasa Arab dapat meluluhkan hati manusia. Karena memang tidak bisa dipisahkan, karena bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran yang Allah sudah jadikan bahasa Arab ini bahasa Al-Quran, sehingga tidak bisa lepas dari Al-Quran tersebut. Maka ketika seseorang melantunkan Al-Quran, dia sedang melantunkan suatu bacaan dengan bahasa Arab, di mana bahasa Arab itulah yang Allah Subhanahu wa taala la'allakum ta'qilun, la'allahum yattaqun, agar mereka itu berakal, berfikir, mencerna sesuatu dengan bahasa Arab ketika disampaikan dengan bahasa Arab. Lau anzalna hadzal Qur'an, kata Allah, andaikan Al-Qur'an diturunkan, Al-Qur'an dalam bahasa Arab, ala jabal, kepada sebuah gunung, la ra'aitahu khashi'an, maka gunung tersebut akan langsung takut tunduk, mutasaddi'a, bisa hancur min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ini tidak terlepas daripada keutamaan Al-Qur'an dengan bahasa Arab itu sendiri. Nah, ya, maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah mendengar bagaimana keutamaan, dan masih banyak lagi sebetulnya para ulama bagaimana mereka mengungkapkan dan juga memotivasi agar kita semuanya belajar bahasa Arab, mengenal bahasa nabinya, mengenal bahasa Al-Quran, mengenal bahasa terbaik yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menjadi bahasa Al-Quran. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita termotivasi. Ya, tidak anti dengan bahasa Arab. Tidak anti dengan bahasa Arab. Karena bagaimanapun itu adalah bagian daripada agama kita. Dan bahkan kita harus mencintai bahasa Arab. Ya, ketika kita tidak mampu, tidak bisa, maka jangan sekali-kali mencela bahasa Arab. Karena itu adalah bagian daripada agama kita. Bagaimana kita kalau jika ingin belajar bahasa Arab? Maka siapapun yang ingin belajar bahasa Arab, maka kesempatan masih terbuka. Karena bahasa itu bagaimanapun juga adalah alat komunikasi. Sedangkan alat komunikasi ini kadang-kadang tidak mesti harus dipelajari secara kaidah-kaidahnya. Ya, kita lahir misalkan orang Sunda, bisa bahasa Sunda, meskipun dia tidak belajar bahasa Sunda secara khusus, secara teori gitu, tapi bisa berbicara. Nah, paling tidak manakala seorang, apakah saya harus mulai dengan belajar ilmu nahwu atau saraf? Padahal itu adalah ilmu yang
Yang katakan ya sulit. Kalau diibaratkan itu adalah suatu rumah yang pintunya dari besi dan baja, namun di dalamnya adalah bambu. Artinya di awalnya saja bahasa Arab itu memahami kaidah-kaidah awal yang memang mungkin perlu 1 tahun sampai 2 tahun, ya. Kemudian setelahnya maka sebagaimana kata Syekh Utsaimin, maka itu mudah sekali bahasa Arab itu. Ya apalagi mungkin kalau seseorang memulainya dari komunikasi. Ya tetapi ya tentu saja harus bahasa Arab yang asli, bahasa Arab yang resmi gitu. Demikian juga para ulama, tentu saja tidak semua di antara mereka belajar dari kecil, ya. Belajar dari kecil. Di antara mereka belajar dari sepuh. Ya, sudah sepuh di usia senja mereka baru belajar. Ya sama seperti para sahabat radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar baru belajar tentang Islam ini di usia berapa? Di usia hampir 40 tahun. Umar juga hampir usia 30 tahun. Dan juga para ulama yang lainnya. Yang kita kenal, yang pernah kita dengar nama-nama mereka, ternyata mereka belajar tidak semuanya dari kecil. Memang banyak para ulama yang belajar dari kecil, seperti misalkan siapa? Ya Imam Nawawi, Al-Imam Bukhari. Mungkin semasa kecilnya mereka sudah menghafal Al-Quran, ya, sudah pandai bahasa Arab. Tetapi juga banyak para ulama yang mereka memulai belajar itu ketika di waktu sudah senja. Ya bahkan di antaranya misalkan seorang ulama Fudail bin Iyad, ya, yang dahulunya adalah sebagai perompak, ya, begal beliau itu dulunya. Bahkan dalam ceritanya ya dikatakan beliau mendapatkan hidayah itu tatkala beliau tertarik dengan seorang perempuan, kemudian ketika manjat tembok, kemudian beliau mendengar Al-Quran. Tentu saja dengan bahasa Arab. Di mana disebutkan di sana ayatnya adalah alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang waktunya kepada orang yang beriman untuk khusyuk hatinya? Maka ketika mendengar itu, ya Rab, ya Rab, sekarang ya Allah. Nah, Fudail bin Iyad langsung mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar ayat Al-Quran dengan bahasa Arab, sehingga beliau menjadi ulama besar, abid zamanahu, seorang ahli ibadah di zamannya, Fudail bin Iyad. Ya. Demikian juga ulama-ulama yang lainnya seperti Ibnu Hazm. Ya, Ibnu Hazm. Beliau juga belajar ketika sudah usia hampir 30 tahun. Ya, sudah bukan muda lagi kalau sudah hampir 30 tahun, ya. Ya, seusia saya berarti baru mau belajar gitu. Kenapa belajar? Beliau pernah masuk ketika ingin mensalati jenazah, kalau tidak salah. Mensalati jenazah gitu kan. Masuk masjid. Kemudian beliau langsung duduk. Kemudian kata orang-orang katakan, berdiri dulu. Maksudnya salat tahiyatul masjid. Apalagi beliau ya hidup mungkin di suatu komunitas di mana orang-orangnya menganggap bahwasanya tahiyatul masjid itu adalah hukumnya bukan sunnah, adalah wajib. Kemudian beliau salat. Setelah itu suatu ketika beliau masuk lagi, namun setelah asar. Sedangkan waktu setelah asar itu adalah salah satu waktu yang dibahas bahwasanya dilarang untuk melaksanakan salat setelah salat asar. Namun beliau malah salat, dan orang mengatakan, "Ini sudah kamu ngapain?" Salat. Dari sanalah, waduh, saya harus belajar agama kalau begitu. Ya, merasa kerdil ternyata ketika seseorang tidak paham tentang agamanya. Al-Imam Al-Kisai, seorang ahlu bahasa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Berapa tahun? Usia berapa beliau belajar? Usia 40 tahun beliau belajar. 40 tahun beliau belajar. Nah, dan seperti ulama Al-Aiz bin Abdissalam, beliau itu belajar juga ketika sudah di masa-masa senja. Artinya tidak ada yang menghalangi. Ya, kita mungkin tidak perlu kita, kalau memang berat, wah saya kayaknya sulit kalau harus menjadi seorang alim ketika usia saya sudah usia 40 tahun. Enggak mesti itu yang menjadi tujuan kita, menjadi seorang alim, menjadi seorang ulama yang besar. Tidak seperti itu.
Namun kita lebih dekat, lebih paham dengan bahasa kita, lebih mengerti bahasa Al-Quran, itu sudah bagus, sudah cukup. Bagi seorang yang ingin memulai dia bahasa Arab, dia ingin memahami surat yang Allah Subhanahu wa taala kirim kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada kita selaku umatnya. Apa itu? Surat Al-Quran. Al-Quran. Kita ingin paham, ingin lebih dekat. Dengan apa? Dengan belajar bahasa Arab. Ya memang butuh waktu 1 tahun, 2 tahun, iya kan? Namun kita harus ada antusias di dalam mempelajari suatu ilmu. Sebagaimana ketika nasihat atau apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah, ketika Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang paling berbahagia dengan syafaatmu? Kata Rasulullah SAW, aku tahu Abu Hurairah, tidak akan ada yang mendahului untuk bertanya hal ini, ya, kecuali kamu, karena aku sangat tahu tentang antusias kamu di dalam mencari ilmu, ya kan? Mencari ilmu dan menginginkan kebaikan. Sehingga dikomentari oleh para ulama, bagaimana hal ini menunjukkan antusias seseorang di dalam mencari ilmu. Bahkan ketika seseorang belajar ilmu, dia akan bertanya tentang sesuatu yang memang itu sesuatu yang sulit. Jadi semakin sulit seseorang belajar, artinya dia akan memahami ilmu yang dalam. Karena kalau sesuatu yang mudah itu, semua orang juga bisa bertanya tentang sesuatu yang mudah, karena mereka bisa mencerna sesuatu yang mudah tersebut. Namun dikatakan oleh para ulama, kalau sesuatu yang sulit itu tidak ditanyakan kecuali oleh orang-orang yang mendalami ilmunya, sehingga dia bisa mendapatkan manfaat dari pertanyaannya. Ya, mendapatkan manfaat dari pertanyaannya. Dan juga yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya hal-hal yang akan menghalangi masuknya ilmu ke dalam seseorang adalah perasaan cukup. Dia merasa cukup, udah saja hidup saya sampai mati udah begini saja, gak mau ada perubahan, udah gak apa-apa. Jangan seperti itu. Banyak para ulama ketika ditanya, sampai kapan kamu cari ilmu? Ya, selama hayat di kandung badan. Sampai kapan kamu mencari ilmu? Sampai saya masuk ke kuburan. Artinya terus berdalam. Dan ilmu apa yang utama? Tentu saja kalau seseorang ingin membaca Quran, belajar Al-Quran, maka ya seperti yang kita dengar guru-guru kita mengatakan, jalan ya alternatif untuk sampai seseorang kepada tujuannya adalah dengan mempelajari bahasa Arab. Karena kalau seorang belajar, kadang-kadang belajar tahsin aja, belajar baca Quran ya, lama sekali. Tapi ketika dia faham saja bahasa Arab, ngerti saja bahasa Arab dan terbiasa, dan karena kalau belajar bahasa Arab pasti akan ada dia terbiasa mengucapkan kalimat, menyebutkan kata di dalam bahasa Arab, sehingga ketika dia menghafal Al-Quran itu akan sangat membantu. Ya, dan itu juga dirasakan oleh saya pribadi. Ketika belajar bahasa Arab, ya, maka menghafal Al-Quran itu ya bukan sesuatu yang sulit banget, atau juga menghafal Al-Quran itu ya paling tidak kita memiliki kebahagiaan juga ketika menghafal Al-Quran. Ketika menghafal dan membacanya, kemudian kita tahu maknanya, kadang-kadang kita berhenti. Ya. Kadang-kadang juga seseorang mungkin menangis dulu, ya kan? Kemudian dia melanjutkan hafalannya. Jadi enggak menjadi beban sama sekali menghafal Al-Quran itu. Tapi coba kalau kita tidak paham sama sekali bahasa Arab, suruh hafal 1 ayat saja, lebih berat daripada mengangkat gunung. Berat sekali menghafal 1 ayat. Padahal tidak begitu. Ya. Berapa lama belajar bahasa Arab? 2 tahun. Ya, kalau kita menyisihkan waktu, kita betul-betul, misalkan pastilah ada waktu, namun kita dengan tadi antusias, harus dengan semangat. Ya, kita janji saya tidak akan putus semangat. 2 tahun saja, 3 tahun bisa, insyaallah mampu. Asalkan metodenya benar, dia akan bisa sampai kepada apa yang dia tuju, insyaallah. Maka jadi apa yang saya jelaskan tadi, ya, tentang keistimewaan dan keutamaan adalah sejatinya untuk mendorong kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih mencintai bahasa Arab. Yang ingin belajar bahasa Arab, indah bahasa Arab itu, indah. Demi Allah indah bahasa Arab itu.
Ya kan? Dan seseorang ya dia tidak akan memahami sesuatu yang indah tanpa bahasa Arab. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Yusuf, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas." Kami kisahkan kepadamu Muhammad seindah-indah kisah. Ya, ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Yang kami wahyukan kepadamu dalam Al-Qur'an ini, di antaranya di dalamnya banyak kisah. Yang paling indah adalah kisahnya Yusuf. Kira-kira bagaimana seorang bisa menikmati kisah Yusuf kalau dia tidak bisa berbahasa Arab? Ya. Demi Allah, ketika membaca kisah Yusuf, apalagi kalau dibacanya dari awal sampai akhir, ceritanya tidak putus, dia baca dari awal dan dia paham ketika membaca. Itu keindahannya tidak bisa dibayangkan. Diulang-ulang kisahnya, semakin diulang itu keindahannya semakin terasa itu. Semakin terasa keindahannya. Pemilihan katanya secara apik ya. Dan itulah. Jadi keindahan kisahnya bukan hanya berada dalam keindahan cerita alurnya saja. Kalau mungkin kita lihat film, ya kita, filmnya bagus, kenapa alurnya, aktingnya bagus? Bukan itu. Karena ternyata dua orang yang diberikan kisah Nabi Yusuf, yang satu dengan bahasa Indonesia, yang satu baca dengan bahasa Arab, saya berani tantang siapa yang akan meneteskan air mata. Bahasa Arab itu sendiri yang memberikan keindahannya itu. Wallah. Ya. Kenapa demikian? Ada panjang, ada pendek. Kalau mungkin kita ketika membaca, dan datanglah saudara-saudara Samud, saudara-saudara Yusuf, ya kan? Ketika sudah membuang Yusuf. Kan kalau dalam bahasa Arab itu ada panjangnya, ada majaz, ada wajibnya. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Bisa enggak? Bahasa kita cerita di seperti itu kan bisa enggak? Silakan. Saya tantang bahasa manapun bisa membahasakan cerita dengan seperti itu. Ya kan? Ketika mereka berbicara dengan seolah-olah bisa ditinggikan itu intonasinya, dengan kemudian diberikan matnya panjang, Allah ya. Itu bisa memberikan, istilahnya kita bisa hilang kesadaran kita. Ya kan, saking menikmati indahnya kisah Yusuf itu di antaranya. Yaitu mungkin sebagian pengalaman saja yang didapatkan oleh saya ya, ketika membaca surah Yusuf. Kenapa menjadi surah yang favorit juga ketika dibaca ya? Karena ketika dibaca itu memberikan keindahan tersendiri ya. Demikian ya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang tidak akan sampai ke sana kecuali dia termotivasi belajar bahasa Arab ya, dan mempelajari bahasa Arab ya. Barangkali itu ya. Ada yang bisa mau ditanyakan terkait ini, tema ini? Iya, Pak, silakan. Al-Quran itu diturunkan di awal di Mekah ya. Bahasa Arab. Bahasa itu kafir Quraisy itu bahasa carinya bukan bahasa Arab. Bahasa Arab, Pak. Bahasa Arab, Pak. Justru kenapa Al-Quran diturunkan kepada mereka? Karena untuk menantang mereka. Itu jelas-jelas dalam Al-Quran tuh dijelaskan. Jadi orang yang berada di Hijaz itu kan mereka orang Arab. Karena orang Arab itu kan ada 3 ya. Ada Al-Arabul Badi'ah, ada yang sudah punah ya, mungkin saya jelaskan dulu sebentar. Al-Ba'idah, kemudian ada Al-Aribah, ada Al-Musta'ribah. Kalau Al-Aribah itu sudah punah, yaitu kaum Ad, kaum Samud di antaranya. Kemudian ada Al-Aribah asli, yaitu Al-Qahtaniyah dari Yaman. Kemudian mereka hijrah yang ketika banjir bandang itu di Sabah itu kan, kemudian hijrah kemana? Ke Madinah. Itu kan menjadi orang Ansar, menjadi ya ada ya, mereka hidup di sana. Kemudian yang di Makkah itu ya adalah sama itu juga. Di antaranya Al-Musta'ribah, yaitu keturunan Ismail alaihi salam. Jadi mereka berbahasa Arab. Ya. Mungkin bahasa Arabnya itu baca-baca bukan
kabilah pasir oleh keluarga Sa'ad. Dia tuh mempelajari bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Bahasa Arab murni. Bahasa Arab murni itu sehingga pada saat itu Rasulullah di usia dia 3 dan 5 itu dia mengatakan kepada sahabat-sahabatnya bahwa bahasa Arab saya lebih baik daripada kalian. Menunjukkan bahwa bahasa Arab murni Rasulullah lebih baik daripada teman-teman yang berbahasa Arab. Itu poinnya ya. Mengapa saya katakan itu? Karena ada penolakan, mungkin saya salah ya, penolakan pada saat Al-Quran turun, Muhammad dikatakan pemimpi orang gila, gitu ya. Itu penolakan itu, jadi menunjukkan mungkin saya salah ya, saya mengerti yang begini. Jadi bahasa Arab Quraisy itu bahasa Arabnya seperti bahasa kabilah kerja di padang pasir itu. Mungkin saya salah ya. Iya, Pak. Jadi itu jelas salah. Karena Allah sendiri mengatakan, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi." Tidaklah kami mengutus sebuah rasul ke sana kecuali dengan lisan kaumnya, dengan bahasa Arab. Dan memang jelas bahwasanya orang Arab pada saat itu berbicara dengan bahasa Arab, kemudian Al-Qur'an diturunkan kepada mereka dengan bahasa Arab, namun mereka kewalahan untuk bisa mengkanter ini dakwanya Muhammad. Kok bisa mendatangkan bahasa Arab yang kami pahami sendiri, namun kami tidak bisa mendatangkan hal yang serupa. Itu poinnya. Makanya ketika banyak ayat-ayat yang diawali dengan alif lam ra, alif lam mim, kaf ha ya ain sad, semuanya mereka paham itu bahasa Arab. Tapi apa itu? Muhammad datang dengan sesuatu yang menakjubkan. Itu poinnya. Jelas itu disepakati oleh para ulama. Kafir Quraisy pada saat itu mereka berbahasa Arab, mereka ahli sastra, mereka ahli syair, bukan ecek-ecek Arabnya. Ya kalau nggak percaya, yuk kita buka. Kalau dibuka, orang-orang dahulu, jadi para syu'ara al-jahiliyah namanya, ahli syair, tapi di zaman jahiliyah sebelum datang itu bahasanya. Bahkan di dalam agama kita, dalam syariat kita, yang menjadi rujukan di dalam ilmu nahwu, dalam ilmu apa, yang jadikan dalil ketika dalil tersebut itu adalah merujuk bahasa, maka bahasa semakin jauh, maka itulah bahasa semakin asli. Nah, ya betul, imam seperti para ulama seperti Imam Syafi'i, ya belajar bahasa Arab, kemudian kabilah-kabilah Arab itu termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disusui di kabilah yang jadi orang Baduy ya. Jadi supaya memang ya terkenal kecerdasannya, kemudian dia akan mendapatkan air susu di mana mereka itu ya berbahasa dengan bahasa yang bagus. Namun memang ya bahasa Arab itu banyak coraknya, Pak. Mungkin di sini banyak coraknya. Bahasa Arab itu banyak coraknya di sini. Sebagaimana kita tahu Al-Qur'an itu dengan berbagai riwayat kalau dibaca, betul tidak? Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Qur'an itu kepada beberapa kabilah, dan sama seperti kita ya. Mirip dengan bahasa Indonesia, namun dialeknya berbeda. Begitu juga dengan bahasa Arab. Ya, mungkin kita akan mendapatkan bacaan Al-Qur'an yang dengan imalah wadduha yang seperti itu. Itu salah satu dialeknya. Ya, kalau dibawa ke sana ya jelas. Ada yang memang pendek, ada yang dengan panjang. Ada yang membacanya dengan ini, ada yang membacanya dengan itu. Ya. Tapi semuanya bahasa Arab. Bahkan ada di dalam Al-Qur'an sebuah mufradat, sebuah kata tidak dipahami maksudnya tidak diketahui oleh orang Arab tertentu, tapi diketahui oleh orang Arab yang lain. Contoh seperti alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Apa fatir itu? Maka sebagian orang Arab mengatakan fatir itu adalah khaliq. Makanya saya tadi katakan bahasa Arab itu sangat luas. Tapi bukan berarti yang ini itu bukan bahasa asli Arab. Tetapi luas, sangat luas sekali. Orang Arab sendiri kadang nggak tahu
tahu itu bahasa Arab tapi nggak tahu artinya, masalahnya di sana. Adapun Al-Quran itu kalau dibahas kepada ilmu tafsir maka akan dikatakan ada muhkam. Muhkam itu adalah jelas. Artinya siapapun yang mendengar Al-Quran dia langsung tahu, langsung bisa memahami secara global maknanya itu apa. Tidak rancu Al-Quran itu. Dia itu muhkam seperti itu. Makanya Al-Quran itu disifati huda, yaitu bisa memberikan petunjuk. Karena kalau misalkan orang-orang kafir Quraisy beda bahasanya dengan Al-Quran, tidak asli, ya gimana? Berarti kalau begitu ini tidak hikmah. Masa mendakwahkan sesuatu kepada suatu kaum tetapi tidak dipahami dengan kaum itu sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum." Tidaklah aku utus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya. Maksudnya dengan bahasa kaumnya, liyubayyina lahum, untuk menjelaskan syariat ini kepada mereka. Jadi bukan mengajari mereka bahasa Rasulullah itu, tapi Rasulullah mengajari syariat dengan bahasa Arab. Kenapa ditolak dakwahnya? Ya intinya yang ditolak adalah tauhidnya. Adapun bagaimana bahasanya itu diakui oleh orang Arab dari dulu sampai hari ini. Al-Quran itu wallahu ta'ala a'lam. Gitu Pak ya? Ya seperti itu. Nah cukup ya, insyaallah sudah lebih dari jam 6. Baik, mudah-mudahan apa yang dijelaskan ya berikan motivasi, pengetahuan dan juga memberikan semangat kepada kita untuk lebih memahami dan mempelajari agama kita ini ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.